Setiap manusia pasti selalu memiliki permasalahan hidup dan tentunya membutuhkan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, bagi seorang muslim atau muslimah, usaha dan pikiran tidak cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi juga perlu disandingkan dengan tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan." Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Dari ayat tersebut, maka wajib seorang muslim atau muslimah meminta pertolongan hanya kepada Allah melalui doa-doanya. Namun, kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan terus berdoa kepada Allah, tapi permasalahan yang kita alami belum juga selesai. Atau dengan kata lain, doa kita belum terkabul. Tentu ini terjadi bisa karena beberapa hal, baik itu dari segi keikhlasan, kesabaran, pengharapan, dan kebutuhan kita. Namun, dari semua hal itu, kita juga perlu memperhatikan waktu kita saat berdoa. Apakah kita sudah melakukannya di waktu mustajab? Karena termasuk kesungguhan seorang hamba mengharapkan doanya dikabulkan adalah dengan berdoa di waktu yang mustajab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa adalah cara manusia berkomunikasi, meminta atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berdoa, ada waktu mustajab untuk berdoa. Ada pula orang-orang tertentu yang doanya segera dijawab dan dikabulkan. Hal ini harus diperhatikan. Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk lengkap tentang ibadah doa, mulai dari hakikat, kesempurnaan, adab-adab hingga manfaat berdoa. Dalil-dalil doa tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki umatnya berdoa dan Allah lah yang akan mengabulkan permohonan tersebut. Doa kita bisa terkabul jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, ikhlas, dan keyakinan yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba yang berdoa kepadanya, bahkan karena cintanya Allah memberi bonus berupa ampunan dosa kepada hambanya yang berdoa. Ia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lihatlah manusia, ketika ada orang meminta sesuatu darinya, ia merasa kesal dan berat hati. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba yang meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sungguh Allah memahami keadaan manusia yang lemah dan senantiasa membutuhkan akan rahmat-Nya. Manusia tidak pernah lepas dari keinginan yang baik maupun yang buruk. Bahkan jika seseorang menuliskan segala keinginannya di kertas, entah berapa lembar kertas yang akan terpakai. Maka kita tidak perlu heran jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang enggan berdoa kepadanya. Orang yang demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai hamba yang sombong dan diancam dengan neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ghafir ayat 60, yang artinya, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah kepada hambanya, karena hambanya diperintahkan berdoa secara langsung kepada Allah tanpa melalui perantara dan dijamin akan dikabulkan. Di antara usaha yang bisa kita upayakan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah, bahwa doa kita akan dikabulkan pada waktu-waktu tertentu yang tersebut dikabulkan. Di antara waktu-waktu tersebut adalah ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Waktu mustajab untuk berdoa yang pertama adalah ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, yang salah satunya yaitu ketika waktu sahur atau akhir-akhir malam mereka berdoa memohon ampunan. Quran Surah Az-Zariyat ayat 18. Sepertiga malam yang paling akhir adalah waktu yang penuh berkah, sebab pada saat itu Rabb kita Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hambanya yang berdoa pada saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1145. Namun perlu dicatat, sifat turun dalam hadis ini jangan sampai membuat kita membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun sebagaimana manusia turun dari suatu tempat ke tempat lain. Karena tentu berbeda. Yang penting kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Karena yang berkata demikian adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi julukan Asy-Syadiqul Masyduq atau orang yang jujur, yang diotentikasi kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini jelas bahwa sepertiga malam yang akhir adalah waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak berdoa, lebih lagi di bulan Ramadan. Bangun di sepertiga malam akhir bukanlah hal yang berat, karena bersamaan dengan waktu makan sahur. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu tersebut untuk berdoa. Ketika berbuka puasa. Waktu berbuka puasa merupakan waktu yang penuh keberkahan dan merupakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Karena di waktu ini, manusia merasakan salah satu kebahagiaan ibadah puasa, yaitu diperbolehkannya makan dan minum setelah seharian menahannya. Sebagaimana dalam hadis, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya kelak. Hadis riwayat Muslim nomor 1151. Keberkahan lain di waktu berbuka puasa adalah dikabulkannya doa orang yang telah berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2528, Ibnu Majah nomor 1752, Ibnu Hibban nomor 2405, disahihkan oleh Al-Albani di Shahih At-Tirmizi. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk memohon apa saja yang termasuk kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat.
Namun perlu diketahui, terdapat doa yang dianjurkan untuk diucapkan ketika berbuka puasa, yaitu doa berbuka puasa. Sebagaimana hadis, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa membaca doa, Zahabal dhama'u wa tabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang, kerongkongan telah basah, semoga pahala didapatkan, insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2537. Ketika malam Lailatul Qadar. Malam ini lebih utama dari 1000 bulan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam ini dianjurkan memperbanyak ibadah, termasuk memperbanyak doa, sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Pada hadis ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meminta diajarkan ucapan yang sebaiknya diamalkan ketika malam Lailatul Qadar. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan lafaz doa. Ini menunjukkan bahwa pada malam Lailatul Qadar dianjurkan memperbanyak doa, terutama dengan lafaz yang diajarkan tersebut. Ketika azan berkumandang. Selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz yang sama, saat azan dikumandangkan pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa tidak tertolak pada 2 waktu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Di antara azan dan iqamah. Waktu jeda antara azan dan iqamah adalah juga merupakan waktu mustajab untuk berdoa, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan demikian jelaslah bahwa amalan yang dianjurkan antara azan dan iqamah adalah berdoa, bukan sholawatan atau membaca murattal dengan suara keras, misalnya dengan menggunakan mikrofon. Selain tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan tersebut juga dapat mengganggu orang yang berzikir atau sedang sholat sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Janganlah kalian mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran, atau beliau berkata dalam sholat." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1332 disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika sedang sujud dalam sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Ketika sebelum salam pada sholat wajib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah?" Beliau berkata, "Di akhir malam dan di akhir sholat wajib."
Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa yang dimaksud akhir sholat wajib adalah sebelum salam. Di hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, "Di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta." Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebenarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari 935, Muslim 852. Ketika turun hujan. Hujan adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh mencelanya. Sebagian orang kadang merasa jengkel dengan turunnya hujan, padahal yang menurunkan hujan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, daripada tenggelam dalam rasa jengkel, lebih baik memanfaatkan waktu hujan untuk berdoa, memohon apa yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika hujan turun merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan bahwa doa tidak tertolak pada dua waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 2534 disahihkan oleh Al-Albani di Sahih Al-Jami 3078. Hari Rabu antara zuhur dan asyar. Sunnah ini belum diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu dikabulkannya doa di antara sholat zuhur dan asyar pada hari Rabu. Hal ini diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di Masjid Al-Fath 3 kali, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Pada hari Rabulah doanya dikabulkan, yaitu di antara dua sholat. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Berkata Jabir, "Tidaklah suatu perkara penting yang berat pada saya, kecuali saya memilih waktu ini untuk berdoa, dan saya mendapati dikabulkannya doa saya." Ketika hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ketika para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari tersebut dianjurkan memperbanyak doa, baik bagi jamaah haji maupun bagi seluruh kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Hal ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah." Hadis riwayat At-Tirmizi 3585. Ketika perang berkecamuk. Salah satu keutamaan pergi ke medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah adalah doa dari orang yang berperang di jalan Allah ketika perang sedang berkecamuk, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika meminum air Zam-Zam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khasiat air Zam-Zam itu sesuai dengan niat peminumnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, demikianlah uraian mengenai waktu mustajab untuk berdoa yang paling dianjurkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan menerima amal ibadah kita, sehingga apa yang kita minta dan kita cita-citakan akan segera terwujud. Amin ya rabbal alamin.